Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah. Bersyukur sepanjang berapa lagunya? Bersyukur sepanjang waktu, setiap nafasku, seluruh hidupku, semoga diberkahi Allahumma. Ya bareng-bareng. Alhamdulillah wa syukurillah, bersyukur padamu ya Allah, kau jadikan kami saudara, terusan aku wes lali. Ayo lali kok, ya kan sama kita, ya. Oke. Alhamdulillah hari ini kita patut bersyukur kepada Allah. Kita diberi kesempatan, kesehatan, terutama nikmat iman Islam. Alhamdulillah. Siapa yang cinta Allah? Diberi nikmat banyak sampai nggak cinta Allah ya kebangetan. Tapi cintanya beneran apa bohongan? Beneran. Siapa yang benar-benar cinta Allah? Padahal kalau benar cinta itu harus kenal. Kalau nggak kenal namanya cinta palsu. Siapa yang benar-benar kenal Allah? Kita tanya satu-satu. Nah, kamu kenal di mana? Malah bingung. Kamu kenal di mana? Mangglo aja nih. Kita kalau mengaku cinta, kalau nggak kenal mesti lucu contoh. Apa? Kamu cinta dia, cinta kenal orang. Kan aneh. Makanya biar kita cintanya sama Allah beneran harus kenal. Ya, coba siapa di sini yang ingat waktu dulu masih di alam ruh? Ingat gak? Enggak ingat. Waduh. Padahal di Al-Quran dijelaskan. Dulu waktu itu kita sangat mengenal Allah. Wah, Allah bertanya waktu masih jadi ruh. Ruh itu wujudnya orang ruh. Ya benar toh? Ya kalau ruh kelihatan namanya bukan ruh itu nggak kelihatan. Waktu itu ditanya sama Allah, Alastu birabbikum, apakah aku ini Tuhan kalian? Kita jawab loh, benar ya Allah, kami menyaksikan. Berarti kenal nggak sama Allah waktu itu? Kenal banget. Kemudian kita merayu Allah, ya Allah, lahirkan kami ke dunia. Dituruti nggak? Dituruti wong jedul kok. Ana sing cilik, ana sing gede, ana sing gede banget. Ternyata kemudian apa? Waktu ibu kita mengandung 4 bulan 10 hari, lihat ke depan ciri-cirinya. Ruh ditiupkan. Wahai ruh, bersiaplah aku masukkan ke dalam rahim ibumu. Pertanyaannya, waktu mau dimasukkan itu, ruh boleh milih ibu enggak? Ya Allah, aku pengen ibuku sing lemu. Gak bisa milih. Ya Allah, aku pengen ibuku sing ayu. Gak bisa milih. Ya Allah, aku pengen ibuku sing sugih. Gak bisa milih. Bahkan, ya Allah, ibuku harus Islam. Baca enggak? Itu saja tidak bisa milih. Nah terus gimana? Maka ketika lahir, ternyata manusia lupa siapa Tuhannya. Yang menyebabkan nanti jadi Islam, Kristen, Yahudi, Nasrani itu ya dan sebagainya itu ada Hindu, Buddha, ya toh itu orang tuanya yang menyebabkan. Oh kok gitu Kak Aris? Iya, sebab waktu lahir lupa. Tapi kita bersyukur pas lahir dikenalkan Allah enggak? Alhamdulillah. Tapi Kak Aris kalau nggak dikenalkan Allah gimana? Kalau nggak kenal Allah ya nggak bisa masuk surga. Lah kok ngono kuwi yang mesake yang lahir nggak dikenal Allah. Tapi Allah Maha Adil. Pas lahir Allah bekali otak, akal apa? Akal biar nanti menemukan Allah. Allah adil enggak?
Adil, soalnya contoh ada profesor ini kisah nyata. Profesornya namanya Profesor Maurice. Dia itu meneliti muminya Fir'aun. Dia ketuanya. Ayo kita teliti muminya Fir'aun. Menurut Islam, katanya ini tenggelam di laut. Aku nggak percaya. Kalau tenggelam di laut mesti dipangan iwak. Ini masa kalau tenggelam di laut kata Quran, nggak mungkin ada di sini di mumi begini. Padahal di Quran dijelaskan Allah selamatkan jasad Fir'aun biar menjadi pelajaran. Dia nggak percaya. Kalau benar di laut mesti ada tandanya. Ayo kita, benar di udah macam-macam dilihat ternyata kaget. Loh, kok di dalamnya ada garam ini? Wah, di dalam tubuhnya ada garam. Wah, berarti benar ini pernah tenggelam ini. Akhirnya Profesor Maurice masuk Islam. Ketika masuk Islam bersahadat dihitung seperti bayi yang baru lahir, nggak punya dosa lagi. Adil nggak Allah? Ternyata akalnya digunakan akhirnya menemukan kebenaran. Tetapi tidak semuanya bisa digunakan akal. Contoh kisah Isra Mi'raj. Isra Mi'raj itu masuk akal nggak kira-kira? Bisa perjalanan dalam semalam. Kalau sekarang teknologi canggih, orang semakin masuk akal. Sekarang kendaraan cepat-cepat bus yang Apollo bus. Kalau dulu adanya cuma kuda, onta, tiba-tiba Nabi cerita bahwa melakukan perjalanan Isra dari Masjid Haram ke Masjid Aqsa cuma semalam. Padahal itu jauhnya sekitar 700 mil. Ngerti pon, 2 mil gitu ya, piro? Ayo, mil itu sudah mil. Ternyata apa? Waktu itu orang-orang, hai Abu Bakar, itu dengar apa yang dikatakan temanmu. Masa perjalanan dari Mekah sampai di Masjid Aqsa di Palestina sana cuma semalam? Ramungkin. Itu temanmu Muhammad jelas berbohong. Tetapi Abu Bakar kan dia punya keimanan dan yakin apa yang dikatakan Nabi. Beliau misalkan yang dikatakan lebih dari itu, aku pun percaya. Apa? Ternyata Abu Bakar keimanannya luar biasa. Kadang kita harus gunakan ini, kadang juga harus gunakan iman. Setiap yang dikatakan Nabi, asal itu jelas hadisnya, kita harus percaya. Wah, ini hadisnya banyak ya. Ceritanya begini. Siapa yang tahu sejarah kenapa di Isra Mi'rajkan? Kenapa kok Nabi di Isra Mi'rajkan? Isra, perjalanan dari Masjid Haram ke Masjid Aqsa. Wush, itu namanya Isra, perjalanannya malam. Kemudian Mi'raj, naik ke Sidratul Muntaha, langit ketujuh. Yang di langit ketujuh itu siapa? Ada siapa? Di Sidratul Muntaha siapa? Allah. Ceritanya begini. Waktu itu Nabi sedang sedih. Ya Allah. Kenapa sedih? Istrinya meninggal. Istri yang sudah 28 tahun bersamanya, namanya Siti Khadijah, meninggal. Beliau sedih banget. Padahal istrinya itu yang selalu mendukung perjuangan beliau, yang selalu mendanai, bahkan dari kaya hartanya habis untuk berjuang bersama Rasulullah. Kemudian pamannya yang bernama Abu Thalib yang selalu berjuang bersamanya meninggal, tapi sayangnya belum sempat bersyahadat. Beliau sedih banget. Ya Allah, kasihan pamanku, dia belum sempat bersyahadat. Sedih. Ditambah yang ketiga, ternyata waktu berdakwah ngajari menyembah Allah di sebuah kota namanya Taif. Hai orang-orang, sembahlah Allah, tinggalkan berhala. Malah hei, usir Muhammad, lempari dia. Ya Allah. Diusir, dilempari batu sampai Rasul berdarah. Kemudian melarikan diri kepada Mandelik, sembunyi di sebuah kebun. Teman-temannya, sahabatnya juga luka. Kemudian luka dibersihkan, ternyata sahabatnya melihat luka Rasulullah itu mengalir darahnya sampai ke kaki.
Bahkan ketika buat berjalan sampai lengket sendalnya. Waktu itu Rasul berdoa, ya Allah, berikan aku kesabaran atas cobaan ini ya Allah. Ternyata waktu malaikat Jibril bareng sama malaikat penunggu gunung. Ya Rasulullah, aku tidak tega melihat engkau diperlakukan seperti ini. Izinkan aku mengangkat gunung itu, akan kulemparkan kepada orang yang menyakitimu. Rasulullah bilang apa? Jangan. Mereka itu orang-orang tidak tahu. Kelak keturunan mereka akan jadi orang soleh. Sudah dilempari, malah didoakan. Ya Allah, berikan kebaikan kepada Taif. Ada nggak kayak gitu di sini? Dijimiti, ditendangi, malah adungannya apa ya? Kalau kita ditendangi, dijimiti, orang temen datang. Tak ewangi, kok dibales kok gitu kan? Tapi Rasul enggak. Rasul jangan. Itu orang nggak tahu. Didoakan yang baik. Kita harus mencontoh sifat baik Rasul. Kemudian karena kejadian itu Allah menghibur Rasul. Wahai Jibril, datanglah kepada hambaku kekasihku Muhammad. Beritahukan kepadanya untuk ia berjumpa denganku. Ternyata pada waktu itu dikabarkan kepada Rasul, benarkah malaikat Jibril? Ya Rasulullah, benar. Kau akan melakukan perjalanan Isra dan Mi'raj berjumpa dengan Allah. Alhamdulillah. Tapi sebelumnya, kau harus mensucikan dirimu dulu. Kau harus basuh hatimu dulu dengan air Zam-Zam. Dulu pas usia 4 tahun sudah. Sekarang juga dibelah lagi. Tetapi waktu dibelah tidak sakit. Awang sulapan. Dibelah, kemudian diambil hatinya, disucikan dengan air Zam-Zam, kemudian dimasukkan lagi sulapan. Karena bekasi. Karena yang membedah malah. Kemudian mulailah perjalanan. Tapi kendaraannya mana ya? Iya, aku akan mencari kendaraan di langit. Ternyata di langit sedang waktu itu, tahu nggak? Di langit ada namanya buruk. Buruk itu seperti kuda, tapi lebih kecil. Tidak seperti buruk dari kata barkun, secepat kilat. Itu mirip kuda, tapi punya biasa, lebih besar dari keledai, lebih kecil dari kuda. Ternyata apa? Waktu ada di pojokan di langit sana ada burung yang sedang sedih. Ya Allah, aku rindu aku padamu ya Rasul. Ternyata burungnya rindu, kangen. Didatangilah, wahai burung, kenapa kamu sedih? Malaikat, aku tuh sering mendengar kisah tentang Rasulullah di bumi. Aku tuh kangen, pengen jumpa dengan beliau. Diceritain aja saya sampai pokoknya pengen banget ketemu. Cocok, Pak cocok. Ujuk dicinta pulang tiba. Maksudnya apa? Kebetulan aku sedang mencari kendaraan buat membawa beliau berjumpa dengan Allah. Maksudnya kamu jadi kendaraannya. Tenane, alhamdulillah ya Allah. Buruk senang banget, turunlah ke bumi. Ya Rasulullah, naiklah kendaraan ini. Ternyata orang yang melihat kendaraan itu, kakinya ketika dibentangkan ke depan seolah-olah sejauh mata memandang. Berarti kecepatannya luar biasa. Pasti ternyata baru sudah sampai di Masjid Aqsa di Palestina. Kemudian beliau sholat 2 rakaat. Selesai sholat, malaikat Jibril datang membawa 2 bejana, gelas di sini. Yang satu susu, yang satu minuman keras. Ya Rasulullah, pilihlah dari keduanya. Rasul pilih yang mana? Susu. Ini susu. Ternyata pilih susu. Bismillahirrahmanirrahim. Benar ya Rasulullah, telah memilih sesuai dengan fitrahnya manusia suci. Ternyata, mari kita melakukan perjalanan menuju ke langit. Bersiaplah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya,
Ternyata apa? Pada waktu itu ketika mau masuk langit pertama, ternyata ada yang jaga. Siapa di situ? Saya malaikat Jibril. Kamu bersama siapa? Saya bersama Muhammad Rasulullah. Apakah ada perlu dengan Allah? Ya, buka pintunya. Ketika di langit pertama bertemu dengan siapa, tahu nggak? Nanti ada pertanyaan loh. Mau doorpress ya? Mau nggak? Mau nggak? Mau nggak? Belum orang? Rumah oh siapa tahu dapat doorpress nanti ya. Ternyata di langit pertama buka bertemu dengan Nabi Adam. Ya Allah, panjenengan siapa? Saya Nabi Adam. Ya Rasulullah, aku berjumpa denganmu. Rasulullah Muhammad yang mulia. Senang banget Nabi Adam bertemu dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad juga senang. Kemudian mereka ngobrol, saling mendoakan. Pamit. Wahai Nabi Adam, izinkan saya untuk naik ke langit berikutnya. Silahkan ya Rasulullah, naik. Weh, mau langit yang kedua? Ditanya lagi sama penjaga pintu. Siapakah engkau? Saya malaikat Jibril. Siapakah yang bersama engkau? Beliau adalah Rasulullah Muhammad. Apakah ada perlu dengan Allah? Ya, buka. Ternyata di langit kedua bertemu dengan tiga malaikat. Nabi dua. Siapa? Yaitu Nabi Isa dan Nabi Yahya. Catat, Isa dan Yahya. Ngobrol, saling mendoakan, naik lagi. Sama, setiap pintu langit ternyata ada malaikat yang menjaga. Buka lagi. Di langit ketiga bertemu dengan Nabi yang gantengnya 11-12 dengan saya. Siapa? Saya ganteng berarti ya. Oh, maksudnya 11-12 nah saja. Nabi Yusuf itu ganteng banget sampai Nabi Muhammad ketika melihat, ya Allah, benar yang dikatakan. Ternyata ketampanan Nabi Yusuf seperti setengah manusia sedunia dijadikan satu. Bayangkan, setengah manusia sedunia dijadikan satu ketampanannya. Ya Allah, tampan sekali. Nabi Yusuf ganteng, Mbak. Nah, kalau saya malah banter-banter enggak. Oh ya apa-apa. Ternyata apa? Waktu itu kemudian naik lagi ke langit yang keempat. Ingat siapa ini? Ketemu siapa? Buka, ketemu dengan Nabi yang keempat. Cluenya, ya ini cluenya itu maksudnya biar kita mudah nebak. Nabi ini adalah Nabi yang diberi wawasan ilmu yang luar biasa. Ilmunya diamalkan, tidak hanya untuk dirinya sendiri. Dia bisa menentukan arah mata angin dari bintang. Bisa menentukan arah dari perbintangan. Beliau membuat baju berbahan benang pertama. Beliau bisa menjinakkan kuda untuk tunggangan. Beliau bisa membuat struktur rumah yang tahan angin sama tahan hujan. Siapakah Nabi ini? Depannya I. Oh, siapa? Masya Allah, pinter. Nabi Idris alaihissalam. Di langit keempat bertemu Nabi Idris. Ternyata apa? Beliau senang banget. Wow, saling kangen. Kemudian apa? Saling mendoakan. Naik ke langit kelima. Catat ini kelima siapa ya? Di langit kelima bertemu dengan Nabi yang selalu mendampingi saudaranya. Pintar ngomong, jago bicara. Wah, dia berani ngomong dengan penguasa yang mengaku sebagai Tuhan. Wow, siapa dia? Bukan saudaranya ini, siapa ya? Iya, Masya Allah, Peter, Nabi Harun. Di langit keberapa tadi? 5. Naik lagi. Di langit ke-6 bertemu dengan saudaranya yang tadi, siapa? Musa. Nabi Musa alaihissalam. Dengan Nabi Musa ngobrolnya lama, cerita tentang dulu umatnya Bani Israel. Wah, jadi tahu dulu umatku Bani Israel seperti ini. Oh, ternyata kemudian naik lagi ke langit yang ke-7. Pada waktu itu
ada seorang laki-laki yang sedang mojok di pinggiran sana di sebuah tempat namanya Baitul Makmur. Baitul Makmur itu tempat malaikat masuk. Setiap hari ada 70.000 malaikat masuk ke situ. Ada yang sedang senderan di situ. Ya malaikat Jibril, beliau itu siapa? Beliau adalah bapaknya para nabi. Siapa ya? Masa pinter Nabi Ibrahim. Beliau adalah Nabiullah Ibrahim. Ketemu senang banget. Wahai Rasulullah Muhammad, aku rindu kepadamu. Saya juga rindu. Wahai bapaknya para nabi. Ketemu ngobrol. Ternyata malaikat Jibril bilang, ya Rasulullah, untuk naik lagi ke Sidratul Muntaha aku tidak sanggup. Hanya engkau yang bisa sampai ke sana. Akhirnya apa? Rasulullah tidak ditemani malaikat Jibril. Naik kemana? Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha itu tempatnya siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai di Sidratul Muntaha ternyata dapat perintah sholatnya suruh 50 waktu. Hah? 50 waktu? 5 waktu aja sok lali. Sok bolong-bolong. Ternyata apa? Sampai di sana dapat perintah sholat 50 waktu. Rasul taat saja. Kemudian turun sampai di langit yang ke-6 ketemu Nabi Musa, dinasihati. Ya Rasulullah, umatmu tidak akan sanggup. Aku sarankan, aku beri usul, silahkan kembali kepada Allah, minta keringanan untuk diturunkan, jangan 50. Umatmu nggak sanggup. Baik, wahai Nabi Musa, terima kasih sarannya. Naik lagi. Begitu di Sidratul Muntaha ketemu Allah, dikurangi 5. Jadi berapa? 45. Turun lagi. Nabi Musa bilang, ya Rasulullah Muhammad, umatmu belum sanggup. Ini masih banyak sekali, minta keringanan lagi. Naik lagi. Turun lagi, naik lagi, turun lagi, naik lagi, turun lagi. Sampai 35 ketemu Nabi Musa. Ya Rasulullah, umatmu tidak akan sanggup 5 waktu. Mintalah keringanan lagi. Ternyata apa? Ya wahai Nabi Musa, aku sudah malu naik turun berjumpa dengan Allah. Masa 5 waktu saja umatku tidak sanggup. Akhirnya diputuskan 5 waktu. Tetapi nilai 5 waktu itu sama dengan 50 nilainya. Setiap 1 waktu itu bernilai 10. Pahalanya sholat 5 waktu seperti sholat 50 waktu. Wow, Allah baik kan, luar biasa. Kemudian turun kembali ke bumi. Sampai di Masjidil Aqsa di Palestina. Kemudian Allah hadirkan ruh para nabi semuanya. Ada sekitar 122.000 ruh para nabi turun sholat. Allahu Akbar. Yang mengimami siapa? Rasulullah Muhammad. Bayangkan, ratusan ribu nabi diimami siapa? Ada yang tanya, masa Masjidil Aqsa cukup? Kan yang hadir bukan jasad, ruhnya. Kalau ruh bisa cukup enggak? Bisa. Ternyata sholat, kemudian apa? Kembali ke mana? Mekah. Cerita, ya seperti tadi. Cerita pada para sahabatnya, malah orang-orang Quraisy ketawa. Aduh, yang disampaikan Muhammad tidak masuk akal. Masa perjalanan dari Mekah menuju ke Masjidil Aqsa di Palestina cuma semalam? Mana ada kendaraan apa itu? Malah diajak oleh itu, dengarkan Abu Bakar, itu temanmu sudah gila. Nggak masuk akal. Tapi Abu Bakar bilang apa? Seandainya yang dikatakan Rasul lebih daripada itu, aku pun percaya. Maka Nabi kemudian menggelari Abu Bakar dengan nama Asy-Siddiq, yang membenarkan. Artinya yang membenarkan. Membenarkan apa itu? Peristiwa Isra Mi'raj. Duduk yang rapi, anteng-antengan. Tadi dapat perintah apa? Itu tadi dapat perintah apa? Sebelumnya udah ada sholat belum ke Aris? Sudah ada. Tapi sholatnya belum ditentukan 5 waktu. Ketika berjumpa dengan Allah, akhirnya sholatnya 5 waktu. Coba siapa yang menghafal sholat 5 waktu? Sholat fardu ada 5, kita harus melakukannya. Jangan lalai, jangan
jangan lupa kita harus melakukannya. Tak tanya subuh. Ini loh pertanyaannya, rakaatnya subuh, zuhur, asar, maghrib, sholat isya ada. Ini wes apa? Oh, rukun Islam yang 5, syahadat, sholat, puasa, zakat untuk si papa, haji bagi yang puasa. Siapa belum sholat? Dua. Sudah sholat belum? Sudah sholat? Oh, tak keliru berarti. Tak balik dua untuk aku. Siapa belum sholat? Oh, udah semuanya. Oh, alhamdulillah. Berarti tahu nggak? Kare sholat minggu ngopo kok? Tidak sholat barang ini barang. Satu, kita mengakui bahwa kita hamba Allah. Kita mengakui Allah Maha Besar. Tidak boleh sombong, maka kita sujud. Oh, ternyata apa? Kita mengakui bahwa Allah Maha Besar. Kita merendah, kita makhluk apa? Yang tidak berarti apa-apa, bahkan kepala kita lebih rendah daripada apa ini? Oh, rasa syukur. Wah, ternyata apa? Kita mengaku bahwa kita adalah hamba yang ternyata sholat itu selain kita mengaku Allah sebagai Tuhan, ternyata sholat ngajari disiplin. Sholat itu sudah ditentukan waktunya belum? Misalkan sholat subuh dilakukan pas zuhur, boleh enggak? Reto, sholat zuhur dilakukan pas maghrib. Enggak boleh, sudah ditentukan waktunya. Dan sholat di awal waktu lebih utama, ngajari disiplin. Yang kedua, sholat itu yang datang duluan itu apa namanya, berkesempatan depan atau disuruh belakang. Tapi kalau presiden gimana? Dia datang terakhir udah mulai sholat, kemudian woi aku presiden, minggir aku tak ngarep. Boleh nggak gitu? Ngajari adil ternyata, ya harus adil meskipun presiden kalau carry yang beri, ya toh. Jubah kari, aku presiden nih, imamnya, minggir, wes mulai ya, minggir, tak ganti, presiden, nggak boleh, harus adil. Kemudian apa? Ternyata sama, ya kok, gerakannya sama. Ngajari apa itu? Ketika Allahu Akbar, ngajari taat pemimpin. Kalau pemimpinnya salah, kita mengingatkan apa itu? Mengingatkannya pun tidak boleh salah kowe, boleh nggak gitu? Nggak boleh, ada aturannya. Contoh, pemimpinnya salah, subhanallah, kudune apa namanya, rukuk dulu ternyata langsung sujud, diingatkan subhanallah, gitu kan? Kalau yang putih dengan tepuk, ya, ternyata apa? Kita diajari banyak hal dalam sholat. Oh, terus yang berikutnya diajari sehat. Gerakannya ternyata apa? Ngajari kita, sendi-sendinya itu jadi sehat. Asal sholatnya bener loh. Kalau sholat cuma kencang ternyata, ototnya mantap. Oke. Kalau terus gini, pas sujud, mantap. Jangan. Nah, kalau sholatnya bener, insya Allah sehat. Siapa yang pengen sehat? Masya Allah pengen sehat, makanya harus rajin sholat. Siapa di sini yang sholatnya gerakannya udah bener, angkat tangan. Baik, cukup sekian dari Kak Anis. Mohon maaf kalau Kak ada salah yang di rumah. Jumpa lagi dengan Kak Anis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.